Bagian 1, Pendahuluan dan Lanskap Strategis Ekonomi Desa 2025. Konteks penyelenggaraan dan urgensi forum. Pada tanggal 27 November 2025, sebuah forum strategis yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, IAI, wilayah Jawa Timur menjadi tonggak penting dalam diskursus ekonomi pedesaan di Indonesia. Acara yang bertajuk Membangun Masa Depan BUM Desa, Tata Kelola dan Reputasi untuk Kinerja Keberlanjutan, ini bukan sekadar pertemuan rutin profesional, melainkan sebuah respons terhadap dinamika perubahan kebijakan nasional yang terjadi pasca transisi pemerintahan baru. Diselenggarakan secara daring melalui platform Zoom, forum ini berhasil menghimpun ratusan partisipan yang terdiri dari pengelola badan usaha milik desa, BUM Desa, praktisi akuntansi, akademisi, hingga pemangku kebijakan dari berbagai pelosok Nusantara, mulai dari Jawa Timur hingga Halmahera dan Bangka Belitung. Penyelenggaraan acara ini bertepatan dengan momen krusial dalam kalender pembangunan nasional, yakni persiapan rapat anggota IAI wilayah Jawa Timur tahun 2025. Namun, lebih dari itu, urgensi forum ini didorong oleh kebutuhan mendesak untuk menerjemahkan visi besar ekonomi kerakyatan yang tertuang dalam Asta Cita ke-6 pemerintahan baru ke dalam langkah-langkah teknis operasional di tingkat desa. Prof. Basuki, M.Com, Hons, PhD, AK, CA, CMA, selaku Ketua IAI Wilayah Jawa Timur, dalam sambutan pembukaannya menegaskan posisi IAI sebagai penjaga gawang akuntabilitas publik. Beliau mengistilahkan forum ini sebagai majelis ilmu, sebuah terminologi yang menyiratkan sakralitas transfer pengetahuan, knowledge sharing, sebagai kewajiban moral kaum profesional kepada masyarakat luas. IAI tidak menempatkan dirinya sebagai menara gading yang eksklusif, melainkan sebagai mitra strategis yang turun ke lapangan, down to earth, untuk membenahi tata kelola entitas ekonomi paling dasar di Republik ini, yaitu BUM Desa. Kehadiran narasumber dengan kualifikasi doktoral yang spesifik meneliti BUM Desa, Dr. Sigit Kurnianto, memberikan bobot legitimasi akademik yang kuat pada forum ini. Hal ini menandakan pergeseran pendekatan dalam pengembangan desa, dari yang sebelumnya seringkali bersifat trial and error, atau berbasis intuisi politik, menjadi pendekatan yang berbasis bukti, evidence-based policy, dan riset ilmiah. Ini adalah langkah maju yang signifikan, mengingat kompleksitas masalah di desa tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan administratif semata, melainkan memerlukan intervensi manajerial yang terukur dan akuntabel. Dinamika kebijakan baru, Asta Cita dan transformasi ekonomi desa. Lanskap kebijakan ekonomi desa pada tahun 2025 mengalami transformasi fundamental yang dipicu oleh mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah, RPJM, 2025-2029. Dalam keynote speech yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Rabo, SPT, PMC, yang mewakili Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, terungkap bahwa arah kebijakan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, kini berporos pada visi Asta Cita ke-6 Presiden. Visi ini secara eksplisit mengamanatkan pembangunan yang dimulai dari desa dan dari bawah untuk memacu pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan pemberantasan kemiskinan ekstrem. Implikasi dari visi ini adalah munculnya strategi, dua kaki, atau dual engine strategi dalam penggerak ekonomi desa. Jika pada periode pemerintahan sebelumnya fokus utama tertuju pada pendirian dan revitalisasi BUM Desa sebagai satu-satunya primadona ekonomi desa, tahun 2025 menandai lahirnya entitas pendamping yang tidak kalah strategis, yaitu Koperasi Desa, Kopdes, Merah Putih atau Koperasi Desa Merah Putih, KDMP. Kebijakan ini dituangkan dalam 12 rencana aksi, Bangun Desa Bangun Indonesia, di mana rencana aksi pertama menempatkan revitalisasi BUM Desa dan pembentukan Kopdes Merah Putih sebagai prioritas utama. Hal ini menciptakan lanskap baru di lapangan yang menuntut adaptasi cepat dari para perangkat desa dan pengelola BUM Desa.
Kopdes Merah Putih dirancang khusus untuk mendukung program strategis nasional yang bersifat masif dan top-down, seperti program penyediaan makanan bergizi gratis bagi anak sekolah dan kelompok rentan. Sementara itu, BUM Desa tetap memegang peran sebagai entitas bottom-up yang lahir dari musyawarah desa untuk mengelola aset dan potensi lokal. Perubahan ini bukan tanpa tantangan. Di lapangan, seringkali muncul kebingungan mengenai demarkasi peran antara BUM Desa dan KDMP. Apakah keduanya akan saling mematikan? Laporan ini akan mengupas tuntas bahwa desain kebijakan sebenarnya menempatkan keduanya dalam posisi komplementer, bukan substitusi. BUM Desa diarahkan menjadi agregator dan off-taker, penjamin serapan produk, sementara KDMP menjadi wahana distribusi dan pemberdayaan berbasis keanggotaan yang lebih luas. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi desa yang tangguh, resilient, menghadapi gejolak ekonomi global maupun perubahan iklim. Potret statistik BUM Desa, kuantitas versus kualitas. Data statistik per 23 November 2025 yang dipaparkan dalam forum ini menyajikan paradoks yang menarik. Di satu sisi, terdapat lonjakan kuantitas yang luar biasa dalam hal legalitas kelembagaan. Total BUM Desa yang telah mendapatkan sertifikat badan hukum melonjak drastis, dengan kenaikan sekitar 17.600 entitas hanya dalam kurun waktu 1 tahun, 2024-2025, membawa total angka kumulatif menembus 40.673 entitas berbadan hukum dari total sekitar 64.000 BUM Desa yang terdata. Lonjakan ini didorong oleh kemudahan regulasi pasca UU Cipta Kerja dan PP Nomor 11 Tahun 2021, serta insentif program ketahanan pangan yang mewajibkan pengalokasian 20% dana desa melalui mekanisme penyertaan modal ke BUM Desa. Namun, di sisi lain, data pemeringkatan mandiri yang dilakukan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan masih menjadi pekerjaan rumah raksasa. Tabel 11, Profil Status Perkembangan BUM Desa, Data Pemeringkatan 2023. Status Klasifikasi. Persentase. Analisis Implikasi. Maju. 5%. Hanya segelintir elit BUM Desa yang benar-benar mandiri dan memberikan kontribusi signifikan terhadap PADES. Kelompok ini rentan terhadap jebakan kenyamanan, aging organization trap. Berkembang. 26%. Kelompok menengah yang sudah beroperasi namun belum optimal dalam profitabilitas dan dampak sosial. Membutuhkan pendampingan teknis intensif. Pemula. 11,9%. Masih dalam tahap mencari bentuk usaha dan pasar. Sangat bergantung pada suntikan modal desa. Perintis. 4,1%. Baru berdiri secara administratif, seringkali belum memiliki kegiatan operasional yang nyata. Tidak terdata pasif. 52%. Dark matter, dari data BUM Desa. Mayoritas tidak melakukan input data, mengindikasikan ketidakaktifan atau ketiadaan manajemen yang berjalan. Dari tabel di atas, terlihat jelas bahwa lebih dari setengah populasi BUM Desa, 52%, berada dalam zona abu-abu atau tidak terdeteksi kinerjanya. Hal ini mengonfirmasi hipotesis awal bahwa pendirian BUM Desa seringkali hanya menggugurkan kewajiban regulasi tanpa diikuti oleh bisnis plan yang matang atau kesiapan sumber daya manusia. Data ini menjadi landasan mengapa topik tata kelola dan reputasi yang diangkat dalam PPLI ini menjadi sangat kritikal dan relevan. Bagian 2, Kerangka Teori dan Paradigma Baru Pengelolaan BUM Desa. Dekonstruksi masalah, mengapa BUM Desa gagal. Dr. Sigit Kurnianto, dalam paparan utamanya, melakukan bedah kasus, autopsi manajerial, terhadap fenomena kegagalan BUM Desa yang marak terjadi. Meskipun suntikan dana desa mencapai triliunan rupiah secara akumulatif nasional, banyak BUM Desa yang berakhir mangkrak.
Analisis mendalam mengidentifikasi 4 akar permasalahan fundamental yang saling berkait. Krisis tata kelola, governance. Krisis masalah ini paling mendasar. Di banyak desa, tidak ada pemisahan yang jelas antara kekayaan desa dan kekayaan BUMDesa, serta antara peran kepala desa sebagai pembina dan peran direktur sebagai eksekutor. Intervensi politik lokal seringkali mengaburkan profesionalisme. Defisit kompetensi SDM, human capital gap. Rekrutmen pengelola seringkali didasarkan pada kedekatan personal atau kekerabatan, nepotisme, bukan pada matriks kompetensi. Akibatnya, BUMDesa dikelola oleh individu yang tidak memiliki jiwa kewirausahaan, entrepreneurship, atau pemahaman dasar akuntansi. Mimikri bisnis, bisnis mimikri fenomena, latah, di mana sebuah desa meniru jenis usaha desa lain yang sukses tanpa melakukan studi kelayakan, feasibility study, terhadap potensi lokalnya sendiri. Misalnya, meniru wisata air, umbul ponggok, di daerah yang kekurangan air. Defisit kepercayaan, trust defisit. Akibat dari ketidaktransparan laporan keuangan, masyarakat menjadi skeptis dan curiga terhadap pengelolaan dana. Ketidakpercayaan ini mematikan partisipasi sosial yang merupakan modal utama BUMDesa. Landasan teori, menjembatani akademik dan praktik. Untuk menjawab permasalahan di atas, laporan ini menyajikan kerangka solusi yang dibangun di atas 2 pilar teori manajemen modern yang diadaptasi ke dalam konteks sosiologi pedesaan. Teori keagenaan, agensi teori, dalam konteks desa. Teori ini menjelaskan potensi konflik kepentingan antara prinsipal, pemain utama, dan agen, pelaksana. Dalam konteks BUMDesa, prinsipal adalah masyarakat desa dan pemerintah desa yang memiliki modal. Agen adalah direktur dan manajemen BUMDesa yang diberi amanah mengelola modal tersebut. Masalah muncul ketika agen memiliki informasi yang lebih banyak daripada prinsipal, asimetri informasi, dan menggunakannya untuk keuntungan pribadi, moral hazard, seperti penggunaan aset BUMDesa untuk kepentingan pribadi atau penggelembungan biaya, markup. Tata kelola, governance, hadir sebagai mekanisme kontrak sosial dan sistem pengawasan untuk meminimalkan konflik ini. Tanpa tata kelola yang baik, BUMDesa akan selalu terjebak dalam kecurigaan dan inefisiensi. Resource Based Theory, RBT, dan aset reputasi. Teori ini memandang bahwa keunggulan kompetitif sebuah organisasi berasal dari sumber daya unik yang dimilikinya. Bagi BUMDesa, sumber daya fisik, modal uang, mungkin terbatas, namun sumber daya tak berwujud, intangible asset, berupa reputasi adalah aset yang paling bernilai. Reputasi adalah akumulasi dari kepercayaan masyarakat. Ketika BUMDesa memiliki reputasi baik, masyarakat akan sukarela membeli produknya, menjadi nasabahnya, atau bahkan berinvestasi. Sebaliknya, jika reputasi hancur, modal sebesar apapun tidak akan mampu menyelamatkan BUMDesa karena masyarakat akan melakukan boikot sosial. Oleh karena itu, membangun reputasi bukan sekadar pencitraan, melainkan strategi bertahan hidup, survival strategi. Konsep kinerja keberlanjutan 5P, Z5P Framework. Salah satu kontribusi pemikiran terbesar dalam forum ini adalah redefinisi kinerja bagi BUMDesa. Kinerja BUMDesa tidak boleh hanya diukur dari neraca laba rugi semata, single bottom line. BUMDesa adalah hybrid entity, entitas campuran sosial bisnis, yang harus mengadopsi konsep keberlanjutan. Dr. Sigit menjabarkan konsep 5P yang diadopsi dari Sustainable Development Goals, SDGs, sebagai metrik kinerja baru. People, manusia sosial. BUMDesa harus memanusiakan manusia, baik ke dalam maupun keluar. Secara internal, kesejahteraan karyawan BUMDesa harus diperhatikan. Dr. Sigit memberikan ilustrasi menarik tentang CEO perusahaan global yang memotong gajinya demi menaikkan gaji karyawan, yang terbukti meningkatkan loyalitas dan produktivitas.
Secara eksternal, BUM desa harus inklusif, melayani kelompok rentan, dan tidak diskriminatif. Planet, lingkungan. Aktivitas ekonomi tidak boleh mendegradasi ekosistem desa. BUM desa yang mengelola wisata alam harus memastikan konservasi. Indikator kinerja di sini meliputi pengelolaan sampah, waste management, efisiensi energi, dan perlindungan sumber daya air. BUM desa yang sukses secara finansial tapi merusak lingkungan desa pada hakikatnya adalah BUM desa yang gagal. Prosperity, kesejahteraan ekonomi. Ini adalah aspek vitalitas ekonomi. BUM desa harus untung, profitable, agar tidak terus menyusu pada dana desa. Keuntungan ini kemudian dikembalikan ke desa dalam bentuk pendapatan asli desa, PADES, untuk pembangunan infrastruktur atau layanan sosial. PAC, perdamaian harmoni sosial. BUM desa harus menjadi faktor perekat kohesi sosial. Transparansi pengelolaan keuangan adalah kunci untuk mencegah fitnah dan konflik sosial. BUM desa juga tidak boleh mematikan usaha kecil warga, yang dapat memicu konflik horizontal. Indikatornya adalah minimnya sengketa dan tingginya dukungan moral warga. Partnership, kemitraan. Mengakui keterbatasan sumber daya, BUM desa harus aktif menjalin kemitraan pentahelis, dengan pemerintah, swasta, akademisi, media, dan komunitas. Kemitraan ini membuka akses pasar, teknologi, dan pendampingan yang tidak bisa dipenuhi sendiri oleh desa. Bagian 3, Anatomi Tata Kelola BUM Desa Struktur versus Proses. Bagian ini merupakan inti teknis dari laporan, yang membedah hasil riset Dr. Sigit Kurnianto mengenai faktor determinan kesuksesan BUM desa. Temuan ini sangat krusial karena membantah asumsi umum bahwa sekadar memiliki struktur organisasi yang lengkap sudah cukup untuk menjamin kesuksesan. Tata kelola struktur, Z. Hardware. Tata kelola struktur berkaitan dengan kerangka formal organisasi, siapa menjabat apa, dan bagaimana aturan mainnya. Ini adalah fondasi legal formal yang diwajibkan oleh PP Nomor 11 Tahun 2021. Indikator utama dalam tata kelola struktur meliputi pemisahan peran yang tegas antara penasihat, kepala desa, pelaksana operasional, direktur, dan pengawas. Prosedur pemilihan direktur yang formal dan transparan. Mekanisme rapat rutin antar organ. Analisis kritis. Riset menunjukkan bahwa meskipun indikator-indikator ini penting, keberadaannya tidak secara signifikan mendongkrak kinerja jika hanya berhenti di atas kertas. Banyak BUM desa memiliki bagan struktur organisasi yang terpampang rapi di kantor desa, namun fungsinya mati suri. Pengawas tidak pernah mengawasi, penasihat terlalu intervensionis, dan musyawarah desa hanya menjadi stempel formalitas. Tata kelola proses, Z software, faktor kunci kesuksesan. Inilah temuan, emas, dari riset ini. Tata kelola proses berkaitan dengan bagaimana roda organisasi diputar sehari-hari. Riset membuktikan bahwa tata kelola proses memiliki korelasi positif yang jauh lebih kuat terhadap reputasi dan kinerja keberlanjutan dibandingkan sekadar struktur. Komponen-komponen kritikal dalam tata kelola proses yang wajib diimplementasikan adalah perencanaan strategis, strategic planning. BUM desa tidak boleh berjalan seperti air mengalir. Harus ada dokumen rencana program kerja, Renstra, jangka panjang, minimal 5 tahun. Dokumen ini memuat visi dan misi yang terukur. Analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, threat, terhadap potensi desa. Peta jalan, roadmap, pengembangan unit usaha. Tanpa perencanaan strategis, BUM desa akan reaktif, mudah berganti haluan setiap ganti kepemimpinan, dan tidak memiliki akumulasi keberhasilan. Manajemen kinerja, performance management system. Sistem ini menjawab pertanyaan, bagaimana kita tahu direktur bekerja dengan baik? Harus ada indikator kinerja utama,
Key Performance Indicators KPI, yang disepakati di awal tahun. Target, misalnya, kenaikan omzet 20%, atau pembukaan 2 unit usaha baru. Reward punishment, jika target tercapai, pengelola berhak mendapatkan insentif bagi hasil yang layak. Jika gagal berturut-turut tanpa alasan jelas, harus ada mekanisme evaluasi atau pemberhentian. Ini menciptakan budaya meritokrasi, bukan budaya ewu-pakewu, sungkan. Standar Operasional Prosedur, SOP. SOP adalah manual kerja yang merinci setiap aktivitas, mulai dari cara mencatat transaksi kas, cara melayani pelanggan, hingga cara merawat aset. SOP yang rinci mengurangi ketergantungan pada figur personal, one-man show, dan memitigasi risiko fraud, kecurangan, atau kesalahan manusia, human error. Manajemen risiko, risk management. Pengelola BUMDES harus memiliki pola pikir mitigasi risiko. Setiap keputusan bisnis mengandung risiko. Contoh, unit usaha simpan pinjam memiliki risiko kredit macet. Mitigasinya adalah SOP analisis kelayakan peminjam yang ketat. Unit usaha pertanian memiliki risiko gagal panen. Mitigasinya adalah asuransi tani atau diversifikasi tanaman. BUMDES yang buta risiko adalah BUMDES yang sedang menunggu waktu untuk bangkrut. Transparansi dan akuntabilitas. Laporan pertanggungjawaban bukan hanya kewajiban kepada inspektorat, tapi kewajiban moral kepada masyarakat. Laporan keuangan harus dipublikasikan di balai desa atau media sosial desa. Keterbukaan ini adalah vaksin paling ampuh melawan ketidakpercayaan publik. Bagian 4, Fenomena reputasi dan anomali organisasi. Dalam analisis lanjutan mengenai variabel reputasi, ditemukan beberapa fenomena menarik yang menjadi insight berharga bagi para praktisi dan pengamat ekonomi desa. Paradoks organisasi tua, Aging Organization Paradox. Secara intuitif, kita mungkin berasumsi bahwa semakin tua umur sebuah BUMDES, semakin baik reputasinya karena dianggap berpengalaman. Namun, temuan data statistik menunjukkan anomali, umur BUMDES berkorelasi negatif dengan reputasi. Mengapa BUMDES yang tua justru cenderung menurun reputasinya? Rigiditas struktural, BUMDES tua sering terjebak dalam zona nyaman, birokrasi yang kaku, dan resistensi terhadap perubahan. Kehilangan dinamika, hilangnya dinamik capability atau kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar yang cepat. Mereka merasa sudah, mapan, dan berhenti berinovasi, sementara kebutuhan masyarakat terus berubah. Inefisiensi, akumulasi praktik-praktik inefisien yang tidak pernah dievaluasi. Ini menjadi peringatan keras bagi BUMDES perintis yang sudah merasa sukses agar terus melakukan peremajaan manajemen dan inovasi produk. Jebakan status klasifikasi, maju. Analisis juga menemukan bahwa status klasifikasi, maju, tidak serta-merta menjamin reputasi yang baik di mata masyarakat. Seringkali, BUMDES yang berlabel, maju, justru mengalami krisis legitimasi sosial. Penyebab, orientasi komersial yang berlebihan, overkomersialisation. BUMDES maju seringkali terlalu fokus mengejar profit untuk PADES sehingga melupakan misi sosialnya. Masyarakat merasa BUMDES tersebut sudah menjadi seperti korporasi swasta yang berjarak dan tidak lagi melayani kebutuhan warga kecil. Ekspektasi masyarakat terhadap BUMDES maju sangat tinggi, sedikit saja kesalahan dalam pelayanan atau transparansi akan berdampak besar pada jatuhnya reputasi. Dimensi reputasi, inovasi sebagai kunci. Dari 4 dimensi reputasi, kualitas produk, inovasi, nilai investasi, daya tarik emosional, riset menunjukkan bahwa inovasi memiliki kontribusi terbesar. Masyarakat desa sangat mengapresiasi BUMDES yang mampu menghadirkan solusi baru, produk baru, atau cara layanan baru. BUMDES yang stagnan dan hanya menjalankan bisnis, itu saja, akan cepat kehilangan relevansi. Bagian 5, realitas lapangan dan solusi operasional,
Sintesis diskusi. Sesi diskusi interaktif dalam forum PPL ini membuka tabir realitas tantangan operasional yang dihadapi BUM Desa di berbagai daerah. Berikut adalah sintesis dari masalah-masalah spesifik dan solusi ahli yang ditawarkan. Kasus Halmahera Utara, dilema SDM lokal versus profesional luar. Masalah, Bapak Kadar dari Halmahera Utara mengangkat isu krusial mengenai ketiadaan SDM lokal yang kompeten untuk mengisi posisi direktur atau tenaga teknis akuntansi. Apakah dibenarkan merekrut orang luar desa? Solusi strategis. Secara regulasi, prioritas utama adalah warga desa setempat, local wisdom pemberdayaan. Namun, dalam kondisi force majeure di mana ketiadaan SDM dapat menyebabkan BUM desa mati, perekrutan tenaga profesional dari luar desa diperbolehkan dan bahkan disarankan, dengan syarat mutlak. Harus diputuskan dan disepakati melalui musyawarah desa, Musdes. Ini untuk melegitimasi keputusan dan mencegah kecemburuan sosial. Harus ada mekanisme transfer of knowledge. Tenaga luar tersebut dikontrak dengan kewajiban untuk melatih kader lokal, sehingga dalam jangka waktu tertentu, tongkat estafet manajemen dapat dikembalikan ke warga desa. Kasus Bangka Belitung, kompleksitas laporan keuangan. Masalah, Bapak Agus Salim dari Bangka Belitung mengeluhkan standar akuntansi BUM Desa, berdasarkan Permendesa 136/2022, yang terlalu rumit bagi pengelola yang berlatar belakang non-ekonomi, misalnya sarjana agama. Pelatihan yang ada sangat terbatas kuotanya. Solusi strategis. Simplifikasi dengan teknologi, jangan memaksakan pembukuan manual. Gunakan aplikasi yang mengotomatisasi proses akuntansi. Dr. Sigit merekomendasikan aplikasi SIAPIK, Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan, dari Bank Indonesia. Keunggulan, aplikasi ini gratis, berbasis Android Web, dan dirancang untuk UMKM awam. Pengguna cukup memilih jenis transaksi, misal, penjualan tunai, memasukkan nominal, dan sistem akan otomatis menjurnal serta menyajikan laporan neraca dan laba rugi. Kemitraan perguruan tinggi, manfaatkan kewajiban Tridharma perguruan tinggi. BUM Desa dapat menyurati Fakultas Ekonomi Universitas terdekat untuk meminta pendampingan penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk kuliah kerja nyata, KKN, atau pengabdian masyarakat dosen. Ini adalah solusi low cost namun berdampak tinggi. Isu intervensi politik dan ordal, orang dalam. Masalah, peserta menyoroti fenomena seleksi direktur yang hanya formalitas, di mana yang terpilih adalah titipan, kepala desa atau pejabat daerah, yang seringkali tidak kompeten. Solusi strategis. Ini adalah tantangan integritas. Solusi strukturalnya adalah memperkuat tata kelola proses. Buat panitia seleksi independen yang melibatkan tokoh masyarakat netral atau akademisi. Terapkan kontrak kinerja. Siapapun yang terpilih, meskipun titipan, harus menandatangani target kinerja. Jika dalam 6 bulan atau 1 tahun target tidak tercapai, ia harus siap mundur sesuai klausul kontrak. Ini adalah mekanisme check and balance yang objektif untuk menetralisir subjektivitas politik. Bagian 6, konvergensi strategis BUM Desa dan Koperasi Merah Putih. Salah satu isu strategis yang membutuhkan klarifikasi mendalam adalah koeksistensi antara BUM Desa dan Koperasi Desa Merah Putih, KDMP. Berdasarkan analisis regulasi, Permendesa Oktober 2025 dan Sementri Desa Juni 2025, serta paparan keynote speech, berikut adalah peta sinergi kedua entitas. Tabel 6.1, Matriks Perbandingan dan Sinergi. Aspek. BUM Desa. Koperasi Desa Merah Putih, KDMP. Titik sinergi, kolaborasi. Basis pendirian. Bottom up, inisiatif lokal melalui musyawarah desa. Top down, akselerasi kebijakan nasional, Asta Cita 6.
BUM Desa memfasilitasi pendirian KDMP dengan menyediakan data potensi awal. Fokus usaha. Mengelola aset desa, potensi lokal, layanan umum, air, wisata, sampah. Mendukung rantai pasok nasional, pangan bergizi, distribusi komoditas strategis. BUM Desa menjadi produsen, peternakan pertanian, KDMP menjadi distributor logistik ke sekolah masyarakat. Permodalan. Penyertaan modal desa, APBDes, dan kerjasama investasi. Simpanan anggota dan akses pembiayaan khusus program pemerintah. BUM Desa dapat menjadi anggota badan hukum atau mitra strategis KDMP. Karakteristik. Aset Baset, memaksimalkan nilai guna aset desa. Member Baset, memaksimalkan kesejahteraan anggota koperasi. Saling melengkapi dalam ekosistem ekonomi desa. Strategi koeksistensi. Pemerintah desa dan pengelola harus menghindari mentalitas, silo, atau persaingan. Jangan sampai terjadi kanibalisme pasar. Skenario sukses, BUM Desa, Toyo Makmur, mengelola lahan pertanian dan peternakan ayam petelur, sektor hulu. Hasil panen telur dan sayur diserap oleh KDMP untuk disuplai ke program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah setempat, sektor hilir. Ini menciptakan rantai ekonomi tertutup, closed law of economy, yang mensejahterakan desa secara maksimal. Bagian 7, rekomendasi aksi dan peta jalan implementasi. Berdasarkan sintesis seluruh materi, laporan ini merumuskan langkah-langkah taktis yang harus diambil oleh para pemangku kepentingan untuk memastikan keberlanjutan BUM Desa di era baru ini. Bagi pemerintah desa, regulator lokal. Reformasi rekrutmen, tinggalkan pola rekrutmen nepotisme. Mulailah menerapkan seleksi terbuka berbasis kompetensi. Kualitas pemimpin adalah 50% kunci kesuksesan. Dukungan regulasi, terbitkan peraturan desa, Perdes, yang mengatur pembagian peran jelas antara BUM Desa dan KDMP agar tidak terjadi tumpang tindih. Bagi pengelola BUM Desa, operator. Adopsi tata kelola proses, segera susun dokumen SOP dan Renstra 5 tahun. Jangan jalankan bisnis tanpa peta. Digitalisasi pelaporan, segera migrasi ke aplikasi akuntansi digital, SIAPIK, SIA BUMDes. Ini akan meningkatkan akurasi dan kepercayaan masyarakat secara drastis. Inovasi berkelanjutan, lakukan evaluasi produk setiap semester. Cari peluang baru, jangan terpaku pada bisnis lama yang mulai jenuh. Bangun kemitraan strategis, jangan malu meminta bantuan ke universitas untuk pendampingan atau ke swasta untuk akses pasar. Bagi pemerintah pusat dan NIAI, enabler. Pendampingan masif, program seperti PPLIAI ini harus diperbanyak dan didesentralisasi ke tingkat kabupaten. Kebutuhan akan literasi akuntansi di desa sangat masif. Harmonisasi kebijakan, pastikan petunjuk teknis, juknis, pelaksanaan KDMP dan BUM Desa sinkron di lapangan untuk membingungkan operator di tingkat tapak. Bagian 8, penutup. Masa depan ekonomi Indonesia di tahun 2045 sangat bergantung pada apa yang kita tanam di desa hari ini. Transformasi BUM Desa dari sekadar lembaga pelengkap administrasi menjadi entitas bisnis profesional yang berkinerja berkelanjutan adalah sebuah keniscayaan. Kunci dari transformasi ini bukan terletak pada besarnya modal yang digelontorkan, melainkan pada integritas tata kelola dan kekuatan reputasi. Dengan memadukan prinsip-prinsip korporasi modern, transparansi, akuntabilitas, strategi, dengan nilai-nilai luhur desa, gotong royong, harmoni sosial, BUM Desa dapat menjadi benteng kedaulatan ekonomi bangsa. Seperti semangat yang digaungkan dalam lagu kebangsaan yang membuka forum ini, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Pembangunan BUM Desa harus membangun jiwa, mindset pengelola tata kelola, dan badan, struktur aset fisik, secara simultan. Sinergi antara BUM Desa yang kuat
dan Koperasi Desa Merah Putih yang luas jangkauannya akan menjadi mesin ganda yang mengakselerasi pencapaian kesejahteraan rakyat pedesaan yang berkeadilan dan berkelanjutan.